selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan saya Bianti. Kali ini kita akan belajar tema 1 subtema 2 PB1 sampai PB6 ya anak-anak ya. Nah, kita mulai saja. Yang pertama adalah PPKN. PPKN di sini kita akan membahas tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Masih sama ya yang seperti kemarin, tapi ini penjelasannya lebih rinci. Oke, perhatikan. Nah, sila pertama yaitu tentang hubungan masyarakat Indonesia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian sila yang kedua, hubungan antar manusia merupakan hubungan yang sama derajatnya. Jadi sama, tidak ada perbedaan. Kemudian sila ketiga, kebangsaan dalam masyarakat Indonesia yang bersatu. Sila keempat, mendorong tercapainya tujuan persatuan Indonesia dengan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan masalah supaya tidak ada perselisihan. Kemudian sila kelima, setiap warga negara perlu berupaya mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat. Nah, itu yang nilai-nilai sila Pancasila. Oke, contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai Pancasila, yang tidak, itu kalau di sekolah itu contohnya adalah mencontek. Kemudian di rumah tidak menghormati orang tua, itu tidak mencerminkan anak-anak. Jadi tidak boleh ya, harus selalu menghormati orang tua, tidak boleh mencontek, harus selalu belajar. Oke. Faktor yang membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang benar, yaitu wilayah yang luas dan berupa kepulauan. Kemudian nilai-nilai luhur hidup di tengah masyarakat, kemudian letak geografisnya. Nah, keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia menjadi pemersatu bangsa dengan berlandaskan Pancasila. Oke, jadi kita harus selalu berlandaskan Pancasila. Oke, sekarang yang selanjutnya kita ke Mupel B Indo, masih dalam ide pokok ya anak-anak ya. Nah, nih ide pokok paragraf. Kemarin sudah menulis sebuah teks dapat dilakukan dengan mengembangkan ide-ide pokok. Nah, oke. Selain pada teks tulis, ide pokok juga dapat ditemukan pada teks lisan. Teks lisan itu adalah teks hasil pembicaraan seseorang atau hasil percakapan. Ya. Sekarang cara menentukan ide pokok teks lisan anak-anak. Cara menentukan ide pokoknya yaitu mendengarkan teks dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, mencatat permasalahan peristiwa yang dibicarakan. Yang ketiga, menentukan topik serta kalimat utama yang menjadi inti pembicaraan. Yang keempat, itu menentukan ide pokok yang terkandung dalam kalimat utama pada teks lisan. Oke, ya. Itu cara-caranya. Kemudian, perhatikan juga ejaan dan pemilihan kata dalam membuat kalimat. Ejaan itu penting anak-anak. Dalam langkah menceritakan kembali teks. Jadi kita harus memperhatikan ejaan, kemudian menyusun kalimat utama dan kalimat pengembangan menjadi teks baru yang urut. Nah, selanjutnya kita akan ke materi IPA KD 3.1 ya. Nah, dalam materi IPA KD 3.1, kalau kemarin kita sudah membahas tentang organ gerak hewan, sekarang yang akan kita bahas adalah organ gerak manusia. Oke. Kemampuan melakukan gerakan tubuh karena adanya sistem gerak dari rangka, ada tulang, ya, sendi dan otot. Rangka adalah susunan tulang yang teratur. Kemudian, fungsi sistem organ, yaitu otot sebagai alat penggerak aktif, sendi sebagai penghubung antar tulang, tulang sebagai alat gerak yang digerakkan otot. Sekarang ada fungsi tulang atau rangka. Alat gerak yang menopang tubuh. Kemudian alat gerak sebagai penopang tubuh, memberi bentuk tubuh, tempat melekatnya otot, bisa melindungi organ tubuh yang penting. Oke. Nah, kemudian di sini ada 3 macam bentuk tulang. Tulang pipa, tulang pipih, dan tulang pendek. Contohnya dalam tulang pipa itu ya, tulang lengan, tulang paha, dan tulang ruas jari. Nah, ini ruas jari. Ini termasuk tulang pipa. Kemudian tulang pipih yaitu ada tulang belikat, tulang dada,
tulang rusuk ya. Tulang pendek itu ada tulang pergelangan tangan dan kaki, ada tulang tempurung lutut. Nah, sekarang cara menjaga dan merawat otot anak-anak. Cara menjaganya adalah melakukan peregangan. Yang kedua, melakukan latihan rutin. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Yang keempat, meringankan nyeri otot. Jadi kita harus minum air putih itu minimal 8 gelas sehari atau 1 liter. Oke, jangan lupa ya. Nah, dalam IPA kita juga mengenal bagian-bagian rangka manusia. Lihatlah di buku siswa ya. Di buku siswa ada. Ini silahkan dilihat, diperhatikan lagi. Nah, ada yang namanya tulang tengkorak. Tulang tengkorak itu yang ada di sini. Kemudian tulang rahang bawah. Nah, ini tulang rahang bawah. Ada tulang selangka. Ini tulang selangka ya. Tulang lengan atas. Nih, lengan atas itu di sini anak-anak. Nih, tulang lengan atas. Kemudian ada tulang dada, itu di sini, nggih. Ada tulang pengumpil. Pengumpil itu yang ini. Ini namanya tulang pengumpil. Kemudian ada tulang hasta. Nih, ini namanya tulang hasta. Kemudian tulang jari. Ini ada tulang jari. Tulang betis. Tulang betis itu di kaki. Tulang kering juga ada di kaki. Kemudian tulang belikat. Tulang belikat itu yang ini. Nah, ada tulang rusuk. Rusuk itu yang ini. Anak-anak tahu ya. Kemudian ada tulang belakang. Ada tulang panggul. Ada tulang paha. Kemudian ada tulang tempurung. Nah, perhatikan. Oke. Perhatikan ya anak-anak ya. Lihatlah di buku siswa. Oke, itu yang dibahas dalam IPA KD 3.1. Sekarang kita langsung ke IPS ya. Nah, oke. IPS KD 3.1 yaitu kita akan membahas tentang kenampakan alam serta keragaman flora dan fauna di Indonesia. Nah, perhatikan. Sekarang kita akan membahas tentang peta dulu. Peta itu adalah gambaran seluruh atau sebagian permukaan bumi yang dilukiskan di suatu bidang datar dengan skala tertentu. Peta ya, gambaran permukaan bumi yang dilukiskan meliputi wilayah yang sempit dan luas. Ada 2 macam peta, ada peta umum dan peta khusus. Kalau peta umum adalah peta yang menggambarkan suatu daerah secara umum. Contohnya apa ya? Ya benar, peta Sumatera, peta Sulawesi, peta Indonesia. Nah, kemudian peta khusus adalah peta yang menggambarkan hal-hal khusus dari suatu daerah. Contohnya apa? Peta kependudukan di Indonesia. Oke. Sekarang bentang alam anak-anak. Bentang alam itu dibedakan menjadi 2, yaitu kenampakan alam daratan dan kenampakan alam perairan. Oke. Ciri-ciri iklim tropis di Indonesia itu kan iklim tropis ya. Ciri-cirinya adalah suhu udaranya 18 derajat, tidak boleh kurang dari 18 derajat. Atau sampai dengan 20 derajat Celcius. Kemudian tidak ada perbedaan antara suhu pada musim hujan dan suhu pada musim kemarau. Tidak ada perbedaannya. Kemudian lamanya siang dan malam itu hampir sama. Berapa? 24 jam. Nah, sekarang faktor yang mempengaruhi beragamnya flora dan fauna di Indonesia ada faktor biotik dan faktor abiotik. Yang faktor biotik itu adalah manusia, hewan, tumbuhan. Itu menjadi faktornya. Kemudian faktor abiotik itu adalah iklim, tanah, dan air. Nah, perhatikan persebaran flora di Indonesia. Nah, kelihatan ya anak-anak ya. Nah, ini persebarannya. Kalau meliputi kawasan Indonesia bagian barat, itu ada Kalimantan, ada Sumatera, ada Jawa, ada Bali. Nah, kemudian meliputi kawasan Indonesia bagian timur, ada Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, Papua, ya. Sekarang karakteristiknya yang Indonesia Malayan, jenis meranti-rantian yang sangat banyak. Terus terdapat berbagai jenis rotan, tidak
terdapat hutan kayu putih. Jenis tumbuhan matoa sedikit jumlahnya. Kalau yang karakteristik Indonesia Indo-Australian, ya, Indo-Australian, jenis meranti-meranti hanya sedikit, tidak terdapat berbagai jenis rotan, terdapat hutan kayu putih. Bisa dilihat di buku siswa. Oke. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang Mupel SBDP KD 3.1 yang di sini adalah cover buku. Cover buku itu adalah bagian terluar buku. Anak-anak sudah punya buku, semuanya di luarnya ada covernya ya. Nah, unsur-unsur cover buku itu terdapat judul dengan huruf yang menarik. Kemudian terdapat kalimat penjelasnya, judul ya. Terdapat nama penulisnya, kemudian terdapat nama penerbitnya, ada menyertakan gambar yang menarik sesuai dengan isi buku. Tanpa melihat isi dalam buku, tapi melihat covernya kita sudah tahu, oh apa sih isinya. Nah, terdapat sinopsis isi buku, sinopsis itu yang ada di belakang buku itu. Nah, cerita ringkas ya. Kemudian terdapat identitas buku pada punggung buku. Nah, cover berdasarkan tampilannya atau desain terbagi menjadi dua. Cover dengan latar berwarna putih, ya, tulisannya sederhana. Kemudian cover dengan desain penuh warna dan gambar supaya lebih menarik. Ragam cover juga dibagi menjadi dua, berdasarkan kebutuhan buku dan berdasarkan tampilan atau desain. Terima kasih. Itu saja dari Bu Yanti, tema 1 subtema 2. Kita akan bertemu lagi. Ya, bye-bye, selamat belajar.